Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan bahas tentang haji dan umroh, bab ke-6 di materi PAI kelas 9 di semester ganjil. Nah, haji dan umroh ini adalah salah satu ibadah ya yang perlu kita pahami dari sisi rukun, syarat, ya, ketentuan dan lain-lainnya, karena ibadah itu membutuhkan ilmu. Kalau misalkan ibadah tanpa ilmu, ya sama-sama saja tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beginilah gambarannya kalau ibadah haji dilaksanakan di kita Indonesia, rombongannya bahkan per tahun itu sampai ribuan ya para jemaah haji, dan sekarang kalau misalkan mau daftar haji itu perlu menunggu beberapa waktu yang cukup lama. Nah, haji ini termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, haji ini adalah wajib hukumnya, tetapi bagi yang mampu. Bagi yang belum mampu, maka tidak wajib. Ya, dalam pelaksanaan ibadah haji akan selalu diikuti dengan umroh. Jadi kalau umroh ini bisa dilakukan pada saat sekaligus dengan haji. Tapi kalau umroh saja, ya tidak bisa sekaligus dengan haji, karena haji waktunya tertentu, tidak seperti umroh. Apa sih haji? Haji ini adalah secara kebahasaan artinya mengunjungi Baitullah, ya, yaitu Ka'bah di Mekah, untuk melakukan ibadah dengan syarat dan rukun tertentu. Setiap muslim yang mampu maka hukumnya wajib. Nah, ini dalilnya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Mampu dari sisi fisik, mampu dari sisi finansial, atau misalkan ongkos dan lain-lainnya, maka itu sebagai syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini syarat-syarat secara intinya ada beragam Islam sudah jelas, ya, orang Kristen tidak wajib haji, ya, orang Buddha tidak wajib haji. Tapi bagi kita yang beragam Islam, ya, seorang muslim, maka wajib. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Ini yang paling penting, ya. Jadi kalau jasmani otomatis kuat, ya, mampu kesananya. Kalau rohani otomatis tidak terganggu, ya, akalnya, ya, psikisnya. Yang ketiga, sudah balik. Jadi meskipun mampu banyak uang, ternyata masih usia 2 tahun, 3 tahun, maka itu belum menjadi wajib dan sekaligus dan masuk syarat dalam haji. Yang keempat, bukan merupakan budak. Ya, zaman sekarang tidak ada budak. Kalau zaman dulu, ya, budak itu adalah, kalau sekarang mungkin pembantu, tapi statusnya berbeda, ya, budak. Nah, harus merdeka. Jadi budak itu nggak boleh haji, ya, syaratnya. Orang yang mampu meliputi bekal, ya, ada kendaraan, kemudian aman. Artinya dalam masalah ibadah haji dijamin kesehatan harta dan jiwanya tidak terjadi perang. Seperti hari ini sedang ada pandemi, ya, pandemi COVID-19, maka sempat Mekah itu ditutup, ya, Ka'bah itu ditutup sementara oleh pihak kerajaan Saudi, ya, untuk meminimalisir sekaligus menghindarkan dari virus corona. Nah, baru-baru ini baru dibuka, nah, sehingga pastikan syaratnya itu bagi orang itu adalah aman. Bagi wanita hendaknya disertai mahram, jadi tidak sendirian bagusnya. Kalau misalkan tidak ada sekarang, tapi ada pembimbing haji yang sekarang juga kan rombongan, ya, banyak rombongan yang bisa kita minta tolong sekaligus sebagai kumpulan kita pada saat ibadah haji nanti. Yang ketiga, rukun haji. Nah, ini lihat, ya, ini yang paling penting. Rukun haji yang pertama adalah memakai pakaian ihram, ya, ihram dan niat haji yang paling penting. Nah, ini pakaian ihram gambarnya seperti ini, tidak berjahit. Pakaiannya sudah banyak disediakan, ya. Jadi serba putih, ya, tidak ada yang warna pink, warna kuning. Nah, ihram ini adalah memakai pakaian berwarna putih. Nah, ini maksudnya ketika nanti pada saat pelaksanaan haji akan dimulai, maka wajib seperti ini, ya. Selanjutnya, setelah memakai pakaian ihram, sholat 2 rakaat, ya, kemudian niat haji dengan lafaz labbaik Allahumma hajjan. Nah, kalau haji, ya, kalau umroh labbaik Allahumma umroh. Yang kedua, rukun haji adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf itu artinya berhenti, ya, hadir di padang Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah
yang kalau kita Indonesia tidak sedang dalam melaksanakan haji, disunahkan untuk melakukan sunnah puasa Arafah di tanggal 9 dan tanggal 10-nya di kita di Indonesia itu biasanya bukan di seluruhnya ya, tanggal 10-nya itu adalah hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Wukuf dilakukan setelah khutbah dan salat jamaah. Secara umumnya saja ya. Nah, beginilah gambarannya. Ini di tempat wukuf ya, di padang Arafah. Yang ketiga ada tawaf. Tawaf ini menjadi wajib juga ya, termasuk rukun dalam haji, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Nah, dari mulai Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Nah, beginilah gambaran orang yang sedang bertawaf ya. Hari ini Ka'bah kosong karena sedang pandemi ya, jadi tidak terlalu banyak karena dibatasi juga ya, tidak seperti ini. Orang yang tawaf harus menutup aurat dan suci dari hadas dan najis. Jadi karena ini ibadah, khusus ibadah-ibadah yang sudah ketentuannya Allah dan Rasulnya tentukan, maka ada syarat dan ketentuan yang berlaku di sana. Nah, macam-macam tawaf ya bisa dilihat, ada tawaf kudum, tawaf ifadah, kemudian tawaf tahallul, tawaf nazar, sunnah dan lain-lain. Yang keempat ada sa'i. Sa'i ini adalah lari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah. Sa'i dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Ya, selama 7 kali bolak-balik. Yang kelima tahallul atau menggunting, mencukur rambut. Ya, tidak diwajibkan harus dibotak atau seluruh rambut kita dihabiskan, tapi minimal 3 helai rambut. Yang terakhir tertib. Nah, maksud tertib di sini nggak boleh tidak berurutan. Misalkan mencukur dulu baru niat ihram, tidak bisa. Ini harus berurutan. Ya, seperti sholat tidak mungkin salam dulu kemudian baru takbiratul ihram. Nah, wajib haji silakan disimak saja. Ada ihram di Miqat, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh ya. Nah, ini ya bagaimana para jemaah haji sedang melontar jumroh. Nah, kegiatan mereka selama haji bersuci, mandi, wudhu, ihram dan lain-lain, berniat, berangkat menuju Arafah ya dan lain-lain. Jadi bedanya haji dengan umroh sebenarnya terlepas dari persamaannya ya. Perbedaannya saja yang ingin Bapak sampaikan. Jadi kalau misalkan haji itu waktunya ditentukan, gak bisa kita haji di waktu yang tidak ditentukan atau seenaknya kita ya, itu haji. Kalau umroh itu bebas ya, mau kapanpun ya, selama kita punya biaya dan mampu ya silakan. Tapi kalau misalkan haji harus di bulan haji, berarti di sekitar bulan Zulhijjah ya, itu haji baru sah. Kalau misalkan di luar itu, misalkan di bulan Haram, bulan Ramadan ya, maka nggak bisa karena haji ditentukan waktunya. Nah, pelaksanaan ibadah haji dibagi 3, ada ifrad, tamatu dan ada qiran. Nah, bagaimana ifrad? Haji dulu baru umroh ya, jadi melaksanakan haji dulu baru umroh. Yang kedua ada tamatu, umroh dulu baru mengerjakan haji. Jadi kalau haji mah bisa sekaligus umroh, tapi kalau umroh tidak bisa sekaligus haji. Qiran mengerjakan haji dan umroh dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus ya, itu disebut dengan qiran. Nah, kalau umroh ini syaratnya, ibadah umroh adalah ibadah yang dilakukan dengan ihram dari miqat, kemudian tawaf, sa'i, diakhiri dengan tahallul, bercukur, menggunting rambut. Jadi ada yang sama ya rukun-rukunnya, sehingga umroh itu tidak ada yang bedanya adalah umroh tidak ada wukuf di Arafah. Syaratnya hampir sama, Islam, balik, berakal sehat, merdeka, mampu. Rukunnya pun lebih simpel, ada ihram, tawaf umroh, sa'i, bercukur dan tertib. Nah, itu ya materi singkat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak kelas 9 di tingkat SMP ya. Saja mudah-mudahan menjadi materi yang bisa memberikan tambahan bagi anak-anak yang belajar dari rumah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.